itu yang terpapar TBC itu dia kan karena udah berat ya, berat, dia itu batuk, setelah itu muntah darah. Selamat pagi teman-teman TV semua. Selamat datang di podcast MSI. Jadi sebelum kita lanjut ke pokok pembahasannya, tentunya kita harus perkenalan dulu ya. Sebelumnya ini perkenalkan, saya Ramadan Rahmat Prayoga dan teman saya Haura Bakti Syawenia. Di sini nanti kita berdua berperan sebagai host yang nantinya akan mewawancari si bertanya ngobrol sambil ada ibu-ibu yang ada di depan ibu yang cantik ini Mbak. Iya. Boleh. Itu kamu ngobrolin apa nih Mbak ini? Sebenarnya temanya udah ada Mas, cuman kayaknya kita mau kenalin dulu deh program kita ini apa sih? Kita tuh sekarang lagi ngapain sih gitu ya? Oh iya, boleh Mbak. Sobat MSI yang sekarang lagi menonton, ini merupakan program perdana podcast dari MSI yang bernama Podcast MSI tentunya. Iya, nah untuk pokok pembahasannya kita akan fokus membahas tentang TBC, mengulik-ulik, tapi khusus episode pada hari ini kita mengundang para kader kesehatan untuk menjadi narasumber nih Mas, gitu. Di sini kita mau kenalan dulu kali ya sama para narasumber kita yang sudah siap di sini. Boleh sekali Mbak, ini ada ibu cantik di depan ini. Ini Mbak, mungkin boleh kenalan nih, kita tadi lihat ini ada ibu cantik. Itu siapa nih ibu-ibunya? Mungkin satu-satu ya. Jadi dari ibu yang berbaju putih biru ini siapa namanya Ibu? Saya namanya Miss Erni Hayati dari MSI Kota Semarang. Iya, jadi kalau kenali bisa dipanggil siapa Ibu? Erni boleh Ibu Erni. Ibu Erni. Jadi ini namanya Ibu Erni ya teman-teman, dari perwakilan kader SSR Kota Semarang. Iya. Untuk Ibu yang berbaju ungu siapa Ibu namanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sri Hartini, saya mewakili kader MSI Demak. Iya. Iya, kalau tempat tinggal saya di Bujaneding. Untuk wilayah untuk di MSI-nya saya dekat wilayah di Merangin. Merangin ya, mobil. Baik, salam kenal Ibu Hartini. Oke, untuk dari Ibu Hartini maupun Ibu Erni tadi bagaimana perjalanan menuju Kota Semarang ya? Tadi kita udah sempat ngobrol. Katanya baru pertama kali ya Ibu ya di sini ya? Iya. Gimana Ibu, perjalanannya jauh atau dekat aja nih? Kalau buat saya deket banget. Oh deket ya? Kabupaten Demak. Saya posisinya kan memang di pinggir Semarang dan Demak. Kalau sebagian itu kan pinggirnya Semarang, juga pinggirnya Demak. Gitu. Oke, baik. Kalau Ibu Erni sendiri gimana nih Bu tadi Bu? Sampai sini 5 menit. 5 menit. Oh, cepet banget ya Mas saya ya. Saya perbatasan di Alas Tua ini, dekat tempat saya tinggal di Trogosari Wetan. Trogosari Wetan. Ada kereta api tuh rel tuh Mas. Iya. Iya benar. Kemarin kebanjiran nggak Bu? Ya kebanjiran. Tapi di jalannya nggak masuk rumah alhamdulillah. Nah berarti kemarin Demak banjir, terus kemarin juga banjir. Banyak nih ya Mbak teman-teman kader kita itu yang terkena musibah banjir. Semoga aja nanti ke depan sampai Lebaran kita diselamatkan dari bencana-bencana alam yang ada, sehingga nanti pas Lebaran kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi alam yang stabil dan kita bisa saling bersilaturahmi lagi seperti ini ya Bu. Amin. Iya. Oke, lanjut Mbak Haura. Oke, mungkin karena tadi kita sudah kenalan juga nih Mas, dari Sobat MSI sudah mengenal para kader kesehatan yang sekarang sudah bersama kita, dan kita juga tadi sudah memperkenalkan diri. Mungkin sebelum ada satu hal lagi nih yang harus kita highlight ke Sobat MSI yang sedang menonton sebelum kita akan ngobrol lebih lanjut terkait dengan peran kader nantinya. Apa itu Mbak? Kita sebutin tema dulu kali ya Mas. Temanya sebenarnya apa sih kita sampai
mendatangi para kader-kader yang sangat keren ini di sini gitu Mas? Benar Mbak, saya lupa Mbak, benar Mbak, lihat. Boleh Mas, boleh, mungkin bisa itu ya temanya. Ini kalau ternyata ini Mbak, temanya sudah ketemu. Temanya jadinya ini Bu, jadi nanti kita bertemakan dedikasi kader tak kenal lelah berupaya temukan kasus TBC di Indonesia dan khususnya di Jawa Tengah. Jadi itu kita hari ini Mbak Aura dan baik Mas. Sayang banget ya Mas temanya itu ya. Terima kasih untuk teman-teman panitia yang sudah membuat tema tersebut. Ya, kasih apa dulu? Kasih apa dulu? Oke, karena tadi teman-teman sudah tahu untuk tema dari obrolan kita pada pagi hari ini, sebelum kita mulai, di sini saya izin untuk memberitahu dulu nih sedikit kepada sobat MSI yang sedang menonton ya Ibu ya. Mungkin di sini ada sobat MSI yang belum terlalu familiar dengan tuberkulosis atau TBC gitu. Jadi kita sedikit mau kasih tahu aja kalau pembahasan yang akan kita bahas di sini seputar tuberkulosis, di mana penyakit ini merupakan penyakit menular yang Mas yang disebabkan oleh bakteri. Nah, bakterinya tuh apa nih Bu, bisa bantu dijawab nggak nih Bu untuk bakteri penyebab tuberkulosis? Aku mau bantu jawab nih kira-kira. Mungkin itu Mbak. Jadi penyakit TBC itu berasal dari bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Iya benar sekali. Gimana tuh Mas untuk keadaan TBC di Indonesia saat ini menurut Mas Ramani? Apakah serius untuk ditangani atau bagaimana nih Mas? Kalau menurut saya pribadi ya, kasus-kasus TBC di Indonesia ini sangat perlu ditangani karena kan kita penularan kasus TBC itu sangat cepat ya Mbak. Dan kita pun nggak tahu kalau kita tertular TBC dulu kan. Iya benar sekali. Bukan kedua. Iya. Urutan kedua. Harusnya kalau urutan kedua itu malah bagus ya Bu. Tapi kalau yang ini itu jangan sampai kita ada di urutan paling atas. Kalau bisa malah urutan paling bawah sendiri. Betul sekali. Jadi sebisa mungkin nanti semoga aja kita bisa menanggulangi penyakit TBC ini dan kita bisa mensukseskan program pemerintah Indonesia Bebas TBC tahun 2028 kan di Jawa Tengah dan di Indonesia nya 2030 sekali Bu. Semoga kita nantinya bisa bebas dari penyakit TBC dan kita bisa hidup sehat kembali. Amin. Oke, iya betul banget teman-teman. Jadi karena tadi kita sudah membahas terkait dengan TBC dan kita sekarang sudah tahu kalau misalnya urgensi TBC ini harus segera diatasi gitu ya Mas ya. Harus segera diatasi dan ternyata salah satu elemen kunci untuk mengatasi TBC ini adalah perannya para kader nih Mas. Benar sekali. Jadi kita gimana sih kita mencari penyakit TBC? Masa kita cari satu-satu? Kita carinya gimana? Kita hanya kan pasti lewat ibu. Dari lingkup terkecil dulu ya Mas ya, karena itu sangat penting nih, apalagi untuk masyarakat di suatu daerah pasti peran kader itu sangat penting untuk mereka-mereka yang ada di sana dan membantu pemerintah di atas seperti itu ya Mas ya. Benar sekali. Jadi kita saling berkolaborasi, bersinergi, bekerja sama untuk mensukseskan Indonesia Bebas TBC dari pihak pemerintah sampai pihak kader dari atas sampai bawah begitu Mbak. Jadi kalau cuma pemerintah saja nggak dibantu dengan teman-teman kader ya sama aja, teman-teman kader tapi nggak disupport oleh pemerintah kita juga sama aja. Betul sekali kan Mbak. Iya betul. Mungkin ngomong-ngomong tentang kader nih, ya di MS itu kan banyak Mbak kadernya Mbak. Ada sekitar 2.500 Mbak tersebar di 31 kabupaten kota di Jawa Tengah yang kan di Jawa Tengah itu ada 35 kabupaten kota ya Mbak, tapi di tahun 2024 ini kita baru intervensi sampai 31 kabupaten kota dan nanti insya Allah di tahun 2025 semua daerah 35 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah akan kita intervensi dan kita cari semua penyakit TBC yang ada di Jawa Tengah dan kita tanggulangi bersama. Begitu Mbak, begitu Ibu. Jadi semoga aja di tahun-tahun ke depan kita bisa bekerja lebih giat lagi. Kita temukan, kita temukan kembali sampai sembuh. Oke, baik. Mungkin ini apa nih Mas? Kita tanya dulu. Ini sebenarnya Ibu itu udah gabung ke kader MC itu udah lama atau belum sih Ibu? Kalau saya itu baru setahun mau 2 tahun. Baru aja ya. Junior. Apa berarti? Sama
sama Bu. Oh, sama. 2 tahun, cuman aktif di MSI-nya Iya. Mbak, saya 1 tahun. Oh, gitu. Barusan kemarin, karena 2 tahun itu 2022, terus 2003 banyak kasus, Iya. jadi terus Heeh. kita ini ada Ya, Kak. harus gitu. Sacet ya lah. Kalau Puskesmasnya sendiri saya bantu udah lama memang. Udah lama ya. Sejak COVID itu memang saya kerjasama dengan Puskesmas, apalagi programmer kita. Itu orangnya baik hati. Terus koordinator saya yang di MSI itu Bu Nur Wahida, Mas Pupung, itu selalu kasih dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Karena kan Kamu sabar. iya, saya jujur saya kan bukan hanya kader di MSI aja, karena saya di stunting, karena saya juga di kader Posyandu Desa, di PKK, jadi urusannya harus dibagi-bagi. Banyak ya. Saya berhubungan juga sih, soalnya kan Iya. kalau yang TBC yang anak itu kan nanti menjurusnya juga bisa ke stunting, bisa Iya. juga dari Iya benar. Kalau ibu kalau ini selain jadi kader di MSI, apa jadi kader lain kan kebanyakan ibu-ibu kader itu kadang ada kader MSI, jadi juga kader Posyandu ya Bu. Apakah kalau ibu itu jadi kader Posyandu juga atau Sama Bu Sri, Sama saya Bu Sri. sebagai kader Posyandu, kader PKK Kelurahan, sebagai kesehatan di LPMK, sebagai FKK, banyak lah lumayan nih. Ternyata kader di sini produktif Iya, sekali. Katanya Pak Hamkam itu harus 32 profesi kita harus menekuni. Iya. Iya, makanya itu Mas, kita sedikit apa ya lah, tapi harus semangat ya. Ternyata nggak cuma di kader MSI Iya. aja, nggak cuma kader TBC, Mbak. Iya. Ternyata masih ada Iya. kader yang lain banyak banget ternyata. Lengkap ya Mas Iya, ya. Rangkap. banyak. Kita aja yang muda belum tentu bisa. Iya, mau kita termotivasi ya Bu. Iya. Ya, harusnya ya Mas ya. Iya, termotivasi ya. Nanti Ya. teman-teman semua yang di belakang termotivasi. Iya. Ngomong-ngomong tadi kan Bu, banyak nih kadang jadi kader TBC, kadang jadi kader Posyandu, terus ibu kan tadi banyak banget itu gimana sih ibu membagi waktunya biar semua kegiatan ibu sebagai kader tersebut itu bisa berjalan semua dan lancar semua, itu gimana sih ibu membagi waktunya sih? Ya, Dari ibu saya Ani mungkin. kalau saya itu sama sehat dulu ya Mas ya. Iya. Kalau nggak sehat kita tidak bisa kemana-mana. Iya, benar sekali. Karena kita sebagai kader harus kita lari ke lapangan, Iya, ya toh? benar. Nah, ya. Dari itu kita bagi waktunya, umpamanya kita masalah ada undangan dari lembaga kelurahan ingin mengadakan suatu rapat, pertemuan, kunjungan buat bumil, stunting, kita juga harus menyesuaikan. Dari itu sebagai kader TB juga kita akan menyesuaikan waktu-waktunya dari situ, Mbak. Gitu, Mas. Iya. Oh, berarti lihat dulu kegiatannya kapan-kapan aja. Iya. Belum maksudnya kalau kita membuat laporan juga ya Bu ya. Nah itu kita terakhir itu ya Bu ya, kita dikejar-kejar laporan juga. Laporannya banyak ya. Iya. Kita harus tetap sehat, harus tetap semangat. Tenaga kita juga harus dibutuhkan pada masyarakat, warga yang membutuhkan kita. Utama memang kalau untuk sehat itu utama, dan untuk kegiatan di masyarakat itu memang kita suatu kepuasan kalau kita bisa membantu seseorang walaupun itu kita tidak secara pribadi. Iya. Contohnya kalau di kegiatannya sama ya, tapi Iya. kita mengumpulkan kader desa, kader kecamatan, kabupaten. Dianggap semua Mbak. Iya, jadi harus bisa benar-benar ini nanti mencolot ke sana, mencolot ke sini, mencolot ke sini. Laporannya kalau sudah datang semua itu harus selesai. Iya.
pusing. Iya, itu tidak mahasiswa kok loh yang punya laporan banyak. Ternyata kan sudah punya laporan. Oke, tadi kita sudah dengar nih berarti dari ibu-ibu kalian di sini, baik Ibu Erni maupun Ibu Suhart ini punya cara manage waktu yang berbeda-beda, tapi juga menyesuaikan pada diri sendiri ya, tahu porsinya masing-masing ya Ibu ya. Jadi alhamdulillah, apakah saat ini untuk merangkap kader-kader itu apakah ada hambatan atau mungkin kayak ya udah Ibu berjalan dengan lancar saja atau gimana? Ya kalau buat saya sendiri, kalau saya kan jujur aja karena usia saya kan sudah mau perawan siap karena usia saya 52 Kepala 5 ke atas. Jadi kepala juga. Jadi membagi antara keluarga dan masyarakat itu memang harus benar-benar di ini, karena kadang keluarga kan utama. Iya, benar sekali Bu. Harus kegiatan di luar juga kayak gitu. Saya juga jujur ini, saya tidak hanya di kader juga, tapi saya juga terjun di kemarin pemilu, saya juga terjun di partai kan, juga harus di partai ya. Jadi kalau untuk hambatan itu hanya satu sebenarnya. Keluarga itu hanya mengingatkan rekan-rekan dari desa, kecamatan itu selalu mengingatkan, Bu Hartini jangan lupa pakai masker kayak gitu. Karena berhadapan dengan penyakit yang mendapat. Benar sekali Bu. Betul, berarti dari keluarga dan juga kerabat dari Ibu Hartini sendiri support ya Ibu ya, cuma saling mengingatkan aja untuk menjaga diri, apalagi garda terdepan nih yang berhadapan dengan pasien. Kader itu memang jujur ya, kader tidak hanya di MSI saja, tapi kader desa ini pokoknya yang utama itu. Kalau kemarin kita di Batur Sari kan ada kunjungan dari kabupaten, itu dari wakil bupatinya Demak, itu juga pokoknya itu memang di kader. Kader mau aktif, mau kerja di lapangan, membantu masyarakat dengan ikhlas, itu pasti berjalan dengan semuanya. Karena kader itu ujung tombak. Iya, benar. Ujung tombak dari semua kegiatan. Kalau nggak ada kader, sama saja kita punya pistol tapi nggak punya peluru. Oke, siap. Oke, kalau dari Ibu Erni sendiri gimana Ibu? Mungkin ada hambatan yang dirasakan selama menjadi kader, tadi kan ada kader MSI juga, posisi juga sama dengan Ibu Suhart ini. Kalau saya jadi kader itu saya izin dulu sama suami. Keluarga itu utama. Keluarga nomor satu. Kemudian saya mendapatkan masukan semua dari teman-teman juga, kayak Ibu Hartini untuk menjaga prokes, walaupun kita sehat ya, nggak tahu di mana kita kenanya, itu kita harus selalu siap, semangat juga, dan memberi saling memotivasi antara saya dengan teman-teman ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena TBC itu kan menular kan. Kita juga nggak tahu kalau kita tertular ya. Baik kita mencegah dulu. Di tas itu harus ada hand Jadi ini persiapan dan tidak lupa Mbak, keluarga itu nomor satu. Sejauh-jauhnya kita pergi tetap harus ingat keluarga di rumah. Masa ibu-ibu kader turun ke lapangan membantu masyarakat, keluarganya juga jadi perhatikan ya, masih punya anak kecil ya kan, tidak diperhatikan. Ya, insya Allah kalau udah ada restu dan doa dari keluarga, ibu-ibu kader ini bismillah aja dilancarkan ya Ibu ya. Itu harus, soalnya kalau habis dari kunjungan TB itu memang kita lepas semua, harus mandi. Terus jadi ketemu dengan keluarga itu kita steril dan tidak menebarkan virus lagi, karena kita nggak tahu tertular virus atau enggak. Kita selesai kunjungan ke pasien, terus bersih-bersih rumah. Benar. Walaupun tidak satu keluarga ya Mas ya, kita harus
Nah, di pasien kita harus saling cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, itu yang penting Iya, ya. benar sekali. Kita lakuin THBS Betul. bersih dan sehat. Iya. Bu. Ternyata ya tahu juga Iya. ya. Kemarin dulu pas COVID juga gitu sih. Oh, iya. Dari pihak kelurahan bisa. Ayo sematan Menguatkan ya. Itu apa sih? HBS. Nah, ya dikatakan perilaku hidup bersih dan Iya. sehat. Ternyata setiap hari udah kalau apa-apa habis pegang-pegang apa cuci tangan dulu. Terus Sama germas mas, Iya. sama germas, Iya. gerakan masyarakat. Ya. sehat, ya benar sekali Bu. Jadi ini silakan. Iya. Tapi bukan lebih menguasai program seperti itu ya mas ya. Iya. Iya betul sekali. Ini enggak tadi ngomong-ngomong apa namanya tadi ke pasien ya, kunjungan ke pasien itu biasanya ibu kan mencari pasien-pasien baru ya itu ya, pasien-pasien baru lah. Itu biasanya itu dilakuin pakai apa sih Bu? Pakai ibu-ibu pas investigasi kontak atau penyuluhan itu apa aja sih yang ibu lakuin ke pasien-pasien tersebut sih biasanya kesehariannya ketika mengunjungi indeks kasus ya Bu, namanya kita sebut indeks kasus ya untuk pasien-pasien itu dilakukannya apa aja sih Bu terhadap indeks kasus tersebut? Kalau saya sendiri kan sudah berhubungan dengan puskesmas, Iya. jadi kadang programmer kan ngomong, Bu Har ini ada kasus di sini kayak gitu. Nah, kita setelah ada dari programmer nanti kita IKA, terus kita datangi. Setelah itu selain di situ itu juga biasanya kita ada screening juga lewat di Posbindu. Ya, khusus lansia. Iya. Karena lansia itu kan rawan rawan sekali dengan sekali. penyakit-penyakit Iya. yang ada. Nah, selain itu juga kita juga setelah dapat IKA itu kan kita screening di lingkungan yang ada. Itu juga kita harus izin juga Pak RT, Pak RW kayak gitu. Terus kadang kita bisa menemukan di situ. Di satu lingkungan itu ya? Iya. Di satu lingkungan. Ternyata ada juga yang sebelahnya ini kena, sebelahnya kena. Tapi mereka Karena ini nggak tahu. Berarti penyakitnya itu silent but deadly. Dia Iya. benar. Kadang awam nggak tahu ini apa anaknya kan kadang namanya remaja berhubungan. Nah ini kita nggak tahu gitu. Terus setelah ini tahu kan akhirnya untuk menjaga semuanya. Tapi sini sudah terkenal kayak gitu ya, menemukannya di situ. Sama yang screening di Posbindu. Terus apa kalau di Posyandu itu biasanya kita memang menanyain untuk balita. Oh, berarti target-target yang di sekitar kasusnya itu biasanya yang lansia sama balita-balita yang rentan gitu ya. Biasanya Iya. Berisiko, yang berisiko. Iya, Berisiko. Kalau ibu biasanya Bu Erni? Kalau saya pertama ya itu dapat suspek dari programmer untuk mengunjunginya di sana, ketemu. Kita kan nggak tahu ya alamat mana saja ya. Kalau dekat gitu ke tempat saya itu di Togosari Wetan pemain itu saya tahu. Kalau yang di wilayah lain kita kan harus tanya dulu. Yang penting ada map. Ya tahu ya, sangat membantu sekali. Kalau kita mendapatkan RT RW tok ya saya juga susah ya untuk mencarinya. Akhirnya ya larinya kemana mas? Ke RT RW-nya. Memang RT RW-nya nggak ada ya larinya kemana? Ke kelurahan mas. Gitu saya muter. Jadi sudah keliling 10 kali, sudah lelah-lelah, nggak ketemu. Akhirnya saya kembalikan ke programmernya, ini gimana, ini alamatnya yang mana. Terus akhirnya saya dapat telepon, nomor telepon. Nah itu mas, pentingnya kita nomor telepon itu juga kita bisa menghubungi pasiennya. Speknya itu, langsung kita kapan kita akan ke kunjungannya, gimana keadaannya, pas sudah minum obat itu. Jadi kalau misalnya ingin, boleh tahu juga ini ya dari Ibu Erni dan juga Ibu Harti ini ketika menemukan pasien dan harus kan biasanya kalau misalnya investigasi kasus itu investigasi kontak ya harus
melihat di sekeliling pasien tersebut ya, kita mencari sampel untuk nanti dites apakah mereka ada kemungkinan positif atau Iya, tidak. benar. Nah, gimana tuh Mas untuk kegiatan pengambilan darah itu kira-kira ada cerita yang bisa diceritakan nggak nih sama Bisa. saudara? Saya pertama itu disuruh program untuk mencari dahak itu, saya pertama bilang kita ke pasien ya, pasien terus keluarganya mau ambil dahak ini, terus rasanya itu kayak menelan ludah sendiri. Nah, malah ambil dahak malah kita rasanya air liurnya kita rasanya itu mau keluar, kita yang mau dahak itu yang tapi ada yang susah, ada yang gampang mah ya. Kalau yang susah ya kita kasih tahu ya untuk pengambilan dahaknya gimana, kok bisa enggak, kalau nggak bisa ya minum air teh yang hangat, yang manis, kemudian setelah itu kita ambil nafas 3 kali gitu, saya terangkan gitu biar dia bisa ambil dahaknya itu untuk ngeluarin dahaknya itu. Ada yang susah gitu, bilang gitu. Oke, kalau susah ya besok lagi. Kalau umpamanya itu kena masih terserang batuk, ada gejala-gejala gitu, langsung aja periksa ke puskesmas yang terdekat di wilayah kita terdekat itu. Gimana itu? Pertama kali masuk MSI Iya. dan sebelumnya kan aku memang sudah sama puskesmas, tapi kan tidak di TBC. Iya. Teman saya menggantikan teman saya memang. Teman saya karena sering migrain dan ini kalau muter-muter Sari kan luas. Jadi kalau seandainya muter-muter dia pusing, ini saya menggantikan. Saya diajak pertama kali ke orang ambil dahak sama programmer, Bu ini kalau nanti kasusnya ini harus ambil dahak, harus ini. Setelah saya di situ ambil dahak, saya itu juga membayangkannya, ini potnya kecil gini, biasanya untuk bumbu-bumbu masak, emang bumbu masak ya. Ini harus untuk dahak, ya kan, untuk dahak. Sementara itu aku ke situ, setelah selesai dengan programmernya, aku harus ke situ sendiri, ambil dahak keluarga, satu keluarga. Itu yang terpapar TBC itu. Dia kan karena udah berat ya, udah berat, dia itu batuk, setelah itu muntah darah, banyak sekali di situ. Iya, kejadian ada yang gitu. Saya melihat sendiri itu keluar semuanya dan keluarganya ya minta maaf ya Ibu, tidak apa-apa, memang sudah tugas saya harus seperti itu kan, harus juga tegel harus ini, harus tegel kan udah. Saya juga ambil, saya lihat sendiri ya Allah, ternyata sehat itu utama. Dan ternyata masih bersyukur kita diberi sehat kayak gitu. Ternyata masih ada yang seperti itu. Kasusnya itu bapaknya itu hanya dia suka melek malam rokok kayak gitu, gendut sekarang sampai kurus, itu karena TBC itu. Terus dia berobat di puskesmas, terus akhirnya ya itu aku baru tahu itu keluar semuanya itu. Setelah itu aku nyampe puskesmas, Dewi ada darahnya. Ya kalau yang sudah terpapar itu kan sudah dites karena sudah positif, tapi kan yang untuk keluarganya itu kan harus diambil dan ternyata kan bantu terus semuanya. Nyampe rumah itu saya ya Allah ternyata seperti ini ya perjuangan teman-teman di MSI ya, apalagi yang Bonang itu kasusnya lebih banyak. Ya, lebih banyak dan lebih di sana itu ibaratnya orangnya kan agak pesisir ini ya, jadi kurang memahami untuk suatu PHBS ya, kayak gitu ya. Itu
kalau cerita waktu kita ikut pembelajaran di MSI, terus cerita dari teman-teman yang sudah di sana, terus kita pernah juga ke sana, itu ada kasus yang sampai laki-laki kan TBC tidak hanya paru aja, kan banyak kan, itu sampai nggak bisa jalan karena ininya terlalu gede, terus yang daerah dekat kelamin itu terlalu besar karena ternyata TB kayak gitu. Ya Allah, perjuangannya ternyata jadi kader lebih enak jadi kadernya Posyandu daripada kadernya TBC. Tapi kalau sudah terjun di situ, kita mau mengundurkan, mau siapa yang mau gantiin, mau gantiin. Terus kadang dari hati nurani, oh iya juga sih kasihan kayak gitu kalau kita nggak ada yang mau membantu dari puskesmas untuk terjun di lapangan untuk ini kayak gitu ya, itu juga pemerintah kan juga ini perhatian. terus nanti nggak mata rantai yang di TBC yang di situ nggak terputus, jadi harus memang diputus. Kalau nggak diputus nanti menyebar kemana-mana, kan itu juga kasihan juga yang lain. Iya. Berarti ini ibu-ibu kader ini harusnya dapat apa ya, aplaus lebih tinggi lah dari pemerintah, karena kan mungkin pemerintah tahunya cuma dapat data-data aja ya. Iya, laporan-laporan. Jarang tahu kondisi lapangan, karena setiap tempat itu pasti kondisi lapangannya berbeda-beda, kondisi kesehatan orang pun berbeda-beda. Nah, tadi kita udah dengar juga nih Mas kan banyak cerita, mulai dari tadi mengunjungi pasien, juga tadi dari ibu-ibu sekalian juga cerita terkait dengan penyuluhan kepada pasien-pasien juga. Iya, banyak liku dan kegiatan juga banyak ya ternyata ya yang harus dilakukan sebagai kader TBC nih. Nah, untuk itu di sini sebenarnya dari kami juga penasaran sih Bu, karena sepengetahuan kami ya mata telanjang kami dari masyarakat itu sebenarnya belum terlalu aware atau belum terlalu sadar gitu dengan pentingnya TBC ini. Nah, sebenarnya kan itu juga menjadi salah satu tugas para kader ya Bu, untuk membuat mereka bisa sadar dengan pentingnya adanya pengetahuan terkait dengan TBC ini. Nah, gimana sih Bu dari ibu-ibu sekalian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat? Kalau saya itu, kalau dari pasien kita kunjungi, itu kalau menolak, kita harus ngasih penyuluhan dengan hati-hati, ya toh. Itu kemudian kalau kita ditolak lagi, dia tidak ngeyel itu, nggak mau berobat, harusnya berobat, ya toh. Itu dia nggak mau periksa, terus akhirnya bingung toh, itu dia kena kok nggak mau periksa. Kita harus ngasih penyuluhan berupa apa? Contoh-contoh Mbak, contoh-contoh foto, contoh-contoh pasien lain gitu juga. Terus kalau tetap nggak mau lagi, kita harus koordinasi sama puskesmas Mbak. Kita tidak datang sendiri, kita saling koordinasi sama puskesmas, kita datang bersama puskesmas untuk membantu kita gimana cara untuk biar mereka mau berobat gitu saya. Gitu ya. Kadang berarti emang kita harus pertama kalau misalnya emang dari pasiennya ngeyel nggak mau, biasanya dikasih unjuk dampaknya seperti ini loh gitu ya. Jadi biar mereka sebenarnya agak tergerak hatinya untuk takut seperti ini. Nah, ada punya kita ngasih rasa takut untuk pasien, tapi kenyataan kan Mbak itu. Iya. Kita kasih bukti nyata kalau emang kita nggak mau berubah, kita nggak mau menerapkan perilaku seperti itu, dampaknya seperti ini. Baik itu bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Kemudian kita kunjungi lagi Mbak. Iya. Ada keluhan akhirnya dia mau berobat, akhirnya 1 bulan toh nggak mau kan putus itu dia. Akhirnya kan ulang itu Mbak, kayak gitu. Iya, ngeyelnya itu loh Mas. Ada dampaknya secara langsung. Rutin langsung ada dampaknya. Dari aku itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya bisa mengenal tuberkulosis itu apa kayak gitu. Memang kita tidak hanya
di suatu tempat yang sudah kejadian. Jadi kita juga di PKK Desa, pertemuan pleno PKK Desa itu kita gemborkan Penyuluhan. penyuluhan. Terus kita juga datang di PKK RT kita juga datang di situ untuk penyuluhan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa TBC itu tidak seperti kayak COVID. Nah, kalau TBC itu kan dari bakteri, kalau COVID itu mungkin dari virus. Kalau COVID mungkin bisa mudah kita dengan kekebalan tubuh, tapi kalau TBC itu kan pengobatannya lama. Iya. 6 bulan. Dengan kesadaran seperti itu, masyarakat akan muncul. Oh ya, perlunya kita BABS kan. Ya, jadi untuk meningkatkan kesadaran itu tidak hanya kita lewat di satu tempat di yang kejadian, enggak, tapi kita juga di masyarakat umum, nah, ya di PKK desa, PKK RT, terus nanti juga waktu ada pertemuan di wilayah mana, itu kita ini, apalagi yang sudah di kejadian di tempat yang terjadi, kayak gitu, kita lebih meningkatkan lagi kayak gitu. Kalau untuk masalah kesadaran dari pasien sendiri itu memang gampang susah ya. Tapi kalau saya punya metode, kalau saya lebih baik merangkul, lebih baik saya merangkul dan saya melihat itu pasien kita itu yang kita tangani itu orang mampu atau enggak kayak gitu. Kalau enggak mampu, kalau kita ketemu dengan orang yang tidak mampu, itu caranya gimana? Orang tersebut mau berobat ke puskesmas dengan cara apa? Saya pendekatan, dia butuh apa kayak gitu. Contohnya, kalau dia memang minim di kehidupan, itu kita lewat kelurahan dengan adanya bansos. Ya, kita kasih bansos. Kita tanya dulu, sudah dapat bansos belum? Belum. Itu kita kan banyak aspirasi tidak hanya desa, tidak hanya pemerintah, tapi aspirasi juga dari dewan, enggak gitu kan? Nah, perlu perhatian ya Bu ya. Perlu perhatian. Iya, itu kita perhatikan itu yang tidak mampu. Terus kita carikan juga beasiswa untuk anaknya. Anaknya butuh kelanjutan sekolah kayak gitu. Kita carikan kayak gitu, PIP kayak gitu, program Indonesia Pintar kayak gitu ya. Walaupun orang tua atau saudaranya yang terkena itu dampaknya itu juga ekonomi juga yang ini bisa tetap berjalan kayak gitu, kehidupannya tetap berjalan kayak gitu. Terus kalau yang mampu itu biasanya kita pendekatan personil, jadi dengan pribadi, siapa tuh ini, siapa yang harus kita dekati kayak gitu. Itu memang kita harus punya ekstra kayak gitu. Mungkin dengan agak-agak trik ya. Kalau agak-agak trik kan kita ada kayak mengenal dengan pejabat lingkungan yang di situ, atau mungkin mengenal temennya yang dekat dengan beliau kayak gitu. Nanti kita ngobrol, kita arahkan lebih baik loh ini kalau ke dokter atau mungkin dokter spesialis kayak gitu. Kalau nanti kelanjutannya setelah itu harus ke puskesmas, itu insya Allah kita siap membantu kayak gitu. Jadi memang apa ya, perjuangan kayak gitu memang benar-benar sosial, jiwa sosialnya harus tumbuh. Jadi apa yang harus kita tingkatkan kesadaran di masyarakat, terus pendekatan untuk personil sendiri, untuk yang kena TBC sendiri itu bagaimana caranya, itu memang kita harus banyak-banyak trik kayak gitu. Menarik sekali ya trik-triknya ya Mas, tadi sampai ke dicariin bansos dan juga beasiswa itu. Jadi effortnya benar-benar terasa banget dari para kader ini, biar agar apa, agar masyarakat mau sadar untuk apa, untuk mereka juga kesehatan mereka gitu ya. Jadi walaupun mereka terkena dampak dari penyakit TBC ini, tapi kehidupan mereka harus tetap berjalan. Iya, itu harus sehat. Karena utama itu, kalau seandainya kita hanya membiarkan mereka berobat di puskesmas tanpa ada kita pendekatan untuk bantuan yang lain, itu
saya kira agak untuk susah. kesembuhan untuk ini. Kesadarannya. Soalnya pernah ada kejadian itu di daerah Daleman yang nama saya di ini ya, di Daleman itu bapak-bapak di lingkungan situ juga nggak begitu ini, terus dia berobat tidak tuntas berobatnya, jadi melihat aku sudah sembuh kayak gitu. Waktu itu memang aku nggak ada ikal di situ karena waktu itu memang dari MSI belum ada bijinya. Jadi puskesmas aku hanya ngikutin program sama dokternya. Terus ke situ, ayo Pak berobat lagi, sehat kayak gitu. Bapaknya yuk sehat. Iya, aku tuh merasa awalnya itu merasa sudah sehat, sudah enak badan, nggak usah minum obat, berhenti aku hanya minum tolak angin kayak gitu. Setelah itu kan karena sesek ya, nafasnya sesak sekali, dibawa istrinya ke puskesmas, ternyata dicek lagi ternyata masih positif. Iya, masih positif. Terus kita ke rumahnya, terus bapaknya semangat untuk masih berobat. Ternyata sudah tidak bisa tertolong. 1 minggu setelah kita dari rumah, Keluarganya kena. bapaknya meninggal. Iya, anaknya yang satu sudah dicek memang enggak sih, soalnya anaknya kan enggak di situ. Jadi istrinya juga dicek enggak. Memang bapaknya sebenarnya sudah pengobatan, berhenti di tengah jalan, terus putus ya Bu. terus merasa sehat ya. jadi minum obatnya nggak diminum lagi, terus akhirnya setelah sesak nafas itu berobat lagi, ternyata masih positif. Kita kunjungan ke rumah sama dokter puskesmas, kita ngasih, bapaknya menyadari, juga bapaknya ramah, dia saya mau berobat lagi gitu, dan ternyata Tuhan menentukan lain. Seminggu setelah kita dari rumahnya itu beliaunya meninggal. Ya, itulah kejadian mungkin yang bisa kita keluarkan ke pasien lainnya. Itu bukti nyata ya Mbak, bahwa ketika kita berobat itu harus kita tuntaskan, makanya sampai kita putus di tengah jalan. Aku agak senang juga setelah ini MSI juga ada pendampingan untuk pengobatan. Iya, pendampingan itu yang khusus memantau. Iya, itu aku senang juga karena setelah ada itu kan kita juga ada semangat lagi. Bu udah ke puskesmas ambil obat belum? Udah ini belum? Itu soalnya kalau dulu itu belum ada itu, kita pun juga kerja seperti itu. Ibunya nggak ambil obat, bapaknya luar kota, dan ini akhirnya kita yang nganter obatnya ke rumah kayak gitu. Berarti sistem yang di 2024 ini yang ada pendampingan per bulan itu manfaat. Jadi kita tahu kondisi tiap bulan kondisi pasien, jadi kita bisa keluhannya. Ibunya yang PMO pun juga yang untuk biasa mengingatkan harus minum obat, itu juga ada semangat kayak gitu. Oh ternyata perhatian kita lebih. Iya, nggak cuma datang pertama sampai sudah ini belum dampingi sampai sembuh ya. Karena biasanya ketika ibu-ibu mendampingi pasien sampai sembuh itu pasti ada, artinya pasti harus ada dia. Gimana? Misal ibu-ibu ini mendampingi pasien dan nanti pasiennya sembuh, itu reaksi si pasien sama reaksi ibu itu gimana? Iya, akhirnya kita yang nggak kenal awalnya kita jadi kenal banyak. Akhirnya ya namanya kader ya, kan kita harus terjun di masyarakat, jadi kita mengenal banyak orang, karakter orang beda-beda, dan kita harus bisa lebih meningkatkan kesabaran, emosi kan harus kita nanti nyampe rumah kita emosi, nanti ketemu teman kamu yang buat emosi gitu. Soalnya ya banyak kejadian sih. Pernah juga sampai mau dikasuskan itu, saya pernah itu mau dikasuskan, ibu itu sudah meresahkan lingkungan sini karena ada yang di sini ada yang perawat rumah sakit dan ngomong itu TBC menular. Nanti
orang-orang nggak mau deket sama kita kayak gitu. Ya saya silahkan, karena saya juga ada dari puskesmas ada aturan-aturan yang ini, dari MSI juga saya punya tugas, surat tugas yang Iya, harus benar. ke lingkungan kayak Benar gitu. sekali. Jadi saya agak nggak terlalu takut untuk Iya, itu. karena Jadi, kita sudah ada payung hukum ya juga, kalau ya. iya, tapi kalau kayak gitu kadang kita juga ngomong sih ke bapaknya atau mungkin ibunya gitu, dengan kesadaran ya itu kadang di situ mau emosi tapi nanti saya emosi bisa ya ditahan ya. kita ya emosinya, nanti kalau sudah dari situ itu nanti tuh sama teman yang emosi ya udah tak limpahkan emosinya, aku tadi benar-benar emosi katanya aku itu ini kayak gitu. Terus Pak RT-nya juga ini kadang orangnya akhirnya setelah sekarang sudah tahu, sudah ini sembuh kayak gitu, terima kasih ya Bu, kemarin udah ini kayak gitu. Ya mau juga tapi sebenarnya agak mantap juga, tapi mantannya di belakang, nggak berani di depan. Agak plot. Kalau saya ini Iya, gimana, Bu? ceritanya kan ada yang kayak apa ya namanya pengobatan TB itu kan berjangka waktu lama. Itu kemarin saya mendapatkan berapa orang yang terkena itu dia sebelum berobat di puskesmas ya atau di rumah sakit, dia itu berobat di klinik ya. Di klinik itu dia pasti bayar kan, dia Iya, tidak benar. tercover, Klinik swasta pasti tidak tercover ya, BPJS ya, Benar kita sekali. juga. Kemudian dia habis banyak Mas, padahal obatnya itu sama. Dan di puskesmas gratis ya? Iya, gratis. Dia cerita saya sama kader dari puskesmas saya, terus gini, kalau dia bilang cerita sama temennya apa saudaranya yang perawat apa bagian kesehatan, dia tanya, saya kok beli obat ini kok gini mahal banget ya toh. Akhirnya yang dari pihak itu tahu kan, kamu lari aja ke puskesmas gitu. Akhirnya Mbak itu dia lari ke puskesmas, akhirnya dia dapat gratis. Uangnya kan buat apa? Buat kebutuhan hidupnya dia sehari-harinya gitu loh. Akhirnya mau ya Mas, akhirnya mau. Setelah itu sehat, sembuh, dia merasa senang dan saya juga merasa senang, bahagia. Sedikit nyanyi ya Mas. Boleh. Silakan Ibu, boleh. Hiburan. Iya, hiburan di tengah obrolan kita. Boleh Ibu, kita Izin ya. Baca juga boleh. Hatiku gembira yang tak terkira, TBC menghilang. Terus apa lagi? Pasien pun sembuh, oh sembuh. Hatinya sangat hatinya saya tuh senang, gembira lah kalau dia sembuh. gitu ya Ibu ya. Gitu. Nanti ada rasa puas tersendiri. Puas ya. Kita udah berjuang mati-matian dan yang diperjuangkan itu berhasil. Kita menjadi Siapa tuh tadi ngomongin tentang pendampingan dan juga tadi juga ada pasien sembuh ya Ibu ya. Sebenarnya di sini juga kami penasaran Ibu, kan kalau misalnya pernah nggak sih Ibu menemukan beberapa pasien yang ketika mereka dalam masa pengobatan tadi kasusnya seperti ingin putus obat tapi udah kepala ibu semua dampingi. Nah kira-kira dari ibu tuh apa yang kira-kira dilakukan ketika tahu pasien ibu itu sedang putus obat gitu, jadi mereka sudah tidak mau melanjutkan minum obat, apa yang bisa diberikan kepada orang tersebut biar melanjutkan gitu, sebelumnya nanti akan ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu Ibu. Kira-kira diapain tuh pasien, yang dikasih motivasi kah, diceramahin kah, gimana tuh Bu? Enggak, kalau bisa, kalau kayak gitu memang kesadaran kita ya Mbak. Kita memang harus benar istirahat sabar. Satu istirahat sabar itu penting itu ya. Dengan
kan Tinggi. kalau kayak gini kan ada PMO Mbak yang biasa untuk mengingatkan. Iya, Ya, untuk ini kan kita lewat orang tersebut kan satu keluarga itu Iya. pasti ya. Kalau yang pasien itu memang kita menyemangatinya masa depanmu itu masih panjang. Kalau seandainya itu remaja, kalau seandainya itu bapak-bapak masih banyak keluarga yang membutuhkan panjenengan kayak gitu ya. Pokoknya intinya dengan pendekatan kita secara ekstra, secara pribadi, secara kesabaran, terus terutama biasanya komunikasi itu benar-benar yang ini ya itu kayak tadi kalau yang nggak punya kita carikan bansos, terus kita nganukan BIP, kalau yang mampu berarti kita berusaha untuk mendekati. Kalau seandainya sudah dari rumah sakit ternyata susah untuk ini waktunya kan kalau orang punya biasanya waktunya nggak. Kalau bapaknya tadi kan kasusnya beda karena dia merasa sudah enak dan nggak perlu minum obat. Iya, nggak perlu minum obat Terus lagi dan puskesmas juga ragu ini kok orang biasanya ambil obat enggak kayak gitu itu jangka berapa minggu doang gitu. Jadi 3 bulan masih minum, 4 bulan masih itu nggak ambil tuh hanya berapa ini aja. Jadi kan nggak minum itu, terus dia sesak kan kayak gitu merasa enak, nggak harusnya jatahnya ngambil, belum jatahnya ngambil itu. Jadi setelah jatahnya ngambil kan puskesmas kok nggak diambil kayak gitu, ke rumahnya nggak ada orangnya kayak gitu, terus akhirnya ngomong sendiri dadanya sesak itu ternyata. Oke, berarti kasusnya juga beda ya Mas Rama ya tadi antara yang memang merasa dirinya sudah sehat dan juga ada yang memang di tengah jalan kurang untuk motivasi gitu ya melanjutkan motivasi untuk sehat itu perlu. Iya betul. Berarti tadi dari Ibu Wada juga walaupun ada PMO yang mendampingi pasien tersebut, tapi dari Ibu Wada juga tetap mengingatkan pasien untuk kalau misalnya mengingatkan iya itu penting. untuk kalian tuh masa depannya masih panjang. Ya, seperti itu sebenarnya sangat berpengaruh sih kalau misalnya ada yang ngomong seperti itu. Keluargamu banyak. Iya. Karena ada juga kasus yang remaja yang masih mahasiswa itu kan ada 2 mahasiswa itu kan juga sama itu. Satu bekerja, satu masih mahasiswa. Itu kejadiannya malah yang mahasiswa itu karena dia suka olahraga. Oh, dia suka Iya, suka olahraga. Minumnya gantian. Pasti itu. Iya, mahasiswa gitu ya. Banyak gitu ya. Punya anak SMA kadang tak omongin kalau olahraga bawa botol sendiri, kalau diminta temennya kamu jangan diminum lagi. Dah, gitu. Iya. Nah, kalau itu kan Kalau sudah tahu ilmunya ya. Iya, Mas Kalau nggak tahu kalau rupanya ini nanti siapa temennya yang kena TBC kan nggak tahu. Iya, betul. Ternyata dia terkena kayak gitu, terus cerita sama ibunya, oh kasusnya seperti ini. Kan masih berarti untuk masa depannya masih panjang. Dia suka olahraga, sering juara, ternyata karena kendalanya seperti ini kan akhirnya terputus sementara. Iya, hasilnya pasti juga menurun. Iya, lama. Iya. Jadi gimana caranya kita itu baik dari sisi kader, sisi komunitas atau sisi pemerintah, gimana caranya kita menggencarkan edukasi tentang TBC. Jadi edukasi kecil apapun ya Mas. itu sangat penting sekali. Terutama yang desa. Iya. Kalau lihat contoh-contoh yang real nyata itu, wah pasti dia semangat ingin tahunya itu banyak Mas. Iya, karena mereka nggak tahu apa dampaknya apa, karena mereka kurang edukasi. Terutama desa. Kalau desa itu beda dengan perumahan. Kalau orang perumahan itu kan untuk administrasinya di PKK, Dawin itu lebih bagus. Terstruktur ya. Kalau desa itu kadang ada yang pakai PKK kan, hanya pengajian kayak gitu. Jadi kalau belum ada yang terkena TBC itu mereka nggak tahu. Kena TBC aja kadang nggak tahu. Setelah kena TBC kita datang ke situ, terus kita ada pengajian, kita penyuluhan di situ, itu baru tahu. Oh ternyata itu menular.
berarti orang yang terkena TBC itu harus pakai masker kalau keluar kayak gitu. Jangan ikut pengajian dulu sementara selama 6 bulan, nah, kayak gitu. Jadi memang edukasi untuk masyarakat itu memang Perlu. penting. Ya. Jadi mereka nggak mau menerapkan atau nggak mau bergerak sebelum ada lagi jargonnya TBC pasti sembuh. Iya, cepat ketemu ya Mas. Ada obatnya dari Ada pemerintah, obatnya. gratis sekali. Jadi siapapun yang sudah terlanjur terkena dampak dari penyakit TBC atau sekarang sedang terkena penyakit TBC ya Mbak Bu, itu jangan takut untuk berobat ya. Iya. Benar. Karena dengan berobat itu sebagai salah satu ikhtiar kita, usaha kita bahwa penyakit itu bisa sembuh ya. Bener Bu Erni loh. Iya. Kejadian banyak memang yang tidak mau Berobat. enggak Bu Mau dipublikasikan. Oh, iya. jangan ngomong sampai, kesana. iya. Tapi kan aturannya di situ ada, di lingkungan di situ harus di screening kayak gitu. Iya. Jadi memang Iya. kita harus menjelaskan. Iya, Dan kita nggak sekarang ini kita nggak usah malu kena Nggak usah TBC. takut, Nggak usah nggak usah takut. malu. Karena TBC itu bisa diobati, bisa dicegah. Dicegah. Iya, benar. Karena ada sudah ada obat TBC juga. Iya, Mencegah penularan TBC. penularan TBC. Jadi kita nggak usah takut lagi dengan penyakit TBC karena TBC itu juga bisa sembuh, Iya. bisa dicegah dan bisa dihindari Obati. asalkan kita itu melakukan penerapan PHBS ya Bu ya Mbak. Betul. Jadi jika di kehidupan sehari-hari itu yang paling penting itu PHBS karena kesehatan itu yang paling utama. Karena kalau kita nggak sehat nggak bisa. Iya, benar. Nggak lewat sini loh. Kalau kita itu kan nggak tahu obat ya Mas, Iya. namanya kader ya, yang tahu kan dokter. Iya, dokter. Kalau kita mengikuti aturan dokter kan sudah pasti sembuh Iya, itu ya. benar sekali. Hanya kita apa Bu? Keluhan-keluhan yang terjadi pada pasien, yaitu pasien mual, pasien sendinya sakit semua, terus apa? Kulit jadi gelap, Iya, gitu itu. jadi hitam. Jadi kita harus menjelaskan seperti itu juga. Karena efek samping Efek obat. Iya, samping. tapi kadang ada juga yang nggak ini Bu, karena puskesmas nggak bisa menangani, memang harus Rumah di sakit. rumah sakit Iya. dan obatnya memang agak ekstra. Ya, yang Benar-benar resisten baik. itu. Oh, yang RO ya. RO itu. Jadi yang putus itu ya, yang putus itu akan kan resisten. Jadi obatnya yang 6 bulan itu dia Ya. tidak mempan. Jadi gantilah obat yang dari rumah sakit itu, yang RO itu resisten obat. Resisten obat itu apa? Obatnya itu banyak Mas. Satu kali minum itu ada 13 butir. Itu kuat nggak itu yang namanya pasien ya? Iya. Itu karena dia dulunya kambuhan, putus obat, jadi harus melakukan pengobatan seperti itu. Harus, Mau nggak mau, nggak harus. harus. Kalau enggak ya nanti ditambah lagi gitu. Iya, Makanya penderitaan untuk pasien itu juga memang sangat prihatin ya Mas. Dari jangka dari 1 bulan sampai 6 bulan itu rawan itu keluhan-keluhan itu terjadi. Iya, Gitu. benar sekali. Jadi Karena itu memang aku Iya. pernah mengalami yang Jadi RO itu ya, MDR itu. Jadi Gitu. sebisa mungkin kita memainkan emosional. Iya, gimana cara dia takutnya gimana, biar mau obatnya gimana, cari. Ke yang 13 obat. Nah itu. Dikasih yang gampang mah yang susah. Iya, lebih baik dari awal patuh aja Iya, sama benar. 6 bulan itu ya. Benar sekali Mbak. Jadi gimana pun caranya itu kita harus tetap patuh minum obat gitu. Nah, Jadi peran dari aturan-aturan. guru tadi itu juga sangat penting untuk mendampingi si pasien, terus mendampingi memainkan emosi si pasien agar mereka patuh berobat, agar mereka nggak putus berobat, agar mereka bisa sembuh, keluarganya juga sehat kembali, aktivitasnya juga Bisa. normal kembali begitu. Itu jadinya kader itu ternyata namanya cuma kader 5 aja, tapi perannya asal Iya, iya, banyak betul. sekali perannya macam-macam gitu. Wis kita apa ya, ada cita-cita jadi kader. Kalau punya jiwa sosial pasti Iya, ada. pasti Iya, ada. pasti ada Mas. Wis,
jiwa sosialnya tinggi, perannya banyak, peran untuk masyarakat sekitar, masyarakat secara luas, untuk pemerintah, untuk Indonesia. Iya. Keren banget Mbak itu. Jadi kader-kader di Jawa Tengah dan di seluruh Indonesia ini ternyata perannya sangat vital banget ya Mbak. Jadi untuk pemutusan mata rantai TBC itu ternyata banyak cara yang dilakukan. Harus Banyak ada trik. Iya, tips and trick ya. Tips and trick yang tiap orang itu beda-beda perlakuan. Benar. Betul Harus sekali. bisa membedakan. Gitu Mbak. Jadi terus gini Bu, ngomong-ngomong tadi yang pernah ibu-ibu Ika terus penyuluhan, terus pendampingan gitu kan selama 2024 ini udah jalan ya Bu semua ya? Ya, alhamdulillah. Udah jalan penyuluhan. Pemantauan. Kalau boleh tahu ini Ibu Artini udah jalan Ika berapa Bu? Di tahun 2023 ini? Iya, 2024. Kalau kasus sih Batur Sari, alhamdulillah ini kasusnya nggak terlalu banyak. Iya. Jadi aku untuk kasus Januari sampai Maret itu ada 6. Ada 6 Ada kasus. Terus yang April ini ada 2. Tapi kalau yang Meranggen 3, Puskesmas Meranggen 3 itu kan ada 3 desa. Kebun Batur, Banyumeneng, Batur Sari. Yang untuk Banyumeneng kan nggak ada kadernya. Kadang yang Kebun Batur sama saya kerjasama di IKA. Tapi kalau pas yang Kebun Batur nggak bisa, saya yang IKA kayak gitu. Jadi untuk kasus yang Batur Sari itu sampai April ini ada 8 kasus. Tapi kalau yang di Banyumeneng itu ada 1, 2, 3, 4 kasus. Oke, begitu Ibu mungkin untuk obrolan kita pada pagi hari ini sampai siang hari ini Iya. ya Ibu ya. Sudah cukup panjang juga tadi dan dari Mas Rama juga sudah menyimpulkan terkait dengan obrolan panjang kita pada hari ini yang tentunya sangat membuka wawasan dan juga pengetahuan baru mungkin bagi saya, bagi Mas Rama, bagi sobat MSI yang sedang menonton. Nah sebelum kita tutup nih Bu ya pada obrolan kita pada siang hari ini, adakah sepatah dua patah kata dari Ibu Erni dan juga Ibu Suwartini yang ingin disampaikan kepada sobat MSI yang sedang menonton gitu? Mungkin bisa ya ada motivasi atau ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada yang Nanti ganti-ganti. Mbak Iya juga ya. Kata hari ini ya, Iya. tetap semangat untuk teman-teman MSI di seluruh Jawa Tengah dan Indonesia. Kita sebagai kerja sosial di lapangan itu yang penting jaga kesehatan. Kesehatan itu utama. Oke. Mungkin Bu Jadi Artini. Bu lanjut. Iya. Saya hanya beri semangat untuk semua masyarakat untuk sadar akan TBC. TBC itu sangat berbahaya bagi keluarga kita maupun orang lain, dan motivasi yang sangat berharga untuk masyarakat juga, untuk semuanya, untuk memberatkan TBC biar biar diatasi. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada MSI Kota Semarang dan Indonesia. Saya sudah diberi motivasi untuk datang bergabung di sini untuk menjalankan tugas untuk menjadi kader TBC. Ya. sedikit banyak motivasi dari Bu Artini, dari Bu Erni yang semoga aja bisa menjadi membuka hati dari masyarakat umum, teman-teman nanti yang nonton. Jadi nanti semoga aja tadi pengalaman-pengalaman yang sudah diceritakan Bu Erni, Bu Artini itu menurut saya pengalaman yang sangat bagus, pengalaman yang bagus. Ada masalah tapi juga ada penyelesaian. Iya. Yang masalah pasti ada solusinya. Iya, Karena satu masalah itu ada dua jalan keluar yang kita lihat di Iya. ayat kita buku. Nah, mungkin cukup ya hari ini untuk podcast bincang-bincang kita sama Ibu. Dan mungkin kita bisa lanjut lagi di lain kesempatan dengan lain narasumber lagi ya. Mungkin ada cerita lebih menarik lagi Mbak, ada cerita lebih menarik, pengalaman lebih menarik yang nanti kita akan share ke teman-teman semua ya. Iya, Sekali ya, Mbak. sama-sama.
sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Erni dan juga Ibu Sartini yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga semangat terus ya Ibu ya, sebentar lagi kita mau lebaran gitu. Mohon maaf lah ya lebaran. Sama-sama. Nantinya semoga kegiatan-kegiatan dari ibu-ibu sekalian depannya dilancarkan. Semoga selalu sehat, semoga selalu sabar dan semangat untuk mendampingi pasien-pasien yang saat ini sedang dijangkau gitu ya Ibu ya. Oke teman-teman, seperti itulah untuk kegiatan episode 1 kita berbicara dengan kader kesehatan. Dari kami sekian, untuk teman-teman jangan lupa untuk disimak terus atau dipantengin terus nih YouTube channelnya MSI agar nantinya bisa tahu kalau misalnya kita update episode selanjutnya ya Mas ya, karena beda tema lagi gitu Mas. Benar sekali. Semoga saja kita terus berlanjut ya. Kita kulik lagi info-info, wawasan pengalaman di lapangan dari teman-teman semua. Ini mungkin dari Semarang, dari Demak itu yang lokasinya mungkin relatif masih agak ya, masih bisa dijangkau. Nanti bisa saja kita undang yang teman-teman dari kader yang lah pegunungan pasti ceritanya lebih menarik lagi. Kita akan bisa undang mereka Mbak. Iya, insya Allah ya Mas ya. Nanti penutupannya di sini saya mau minta bareng-bareng ya Mbak, ibu-ibu boleh nggak? Boleh. Nanti bilang jangan lupa like, comment, sama subscribe. Baru nanti kita salam bareng-bareng. Oh iya. Assalamualaikum Assalamualaikum. Ya. Gimana? Pakai sausnya. Oh, gimana? Saus TV. Gitu ya, di ending ya. Saus TV. Sudah. Temukan berarti sampai sembuh. Ya, kita harus dulu baru nanti jangan lupa like dan subscribe YouTube kita begitu. Langsung salam. Oke, siap. Gimana tuh Mas? Saus TV. Temukan berbagi sampai sembuh. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.